Shalom saudaraku yang kekasih. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari kita buka di dalam Wahyu terlebih dahulu. Ya, kita buka di dalam Wahyu. Wahyu 3 ayat 10 hingga yang ke-11. Wahyu 3 ayat 10 hingga yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hold tight what you have, He's coming. Peganglah apa yang ada padamu, Dia segera datang. Amin. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa peganglah apa yang ada padamu, Aku segera datang, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau Tuhan berkata Tuhan segera datang, Tuhan pasti segera datang. Amin. Amin ya, kau nggak yakin? Amin kan? Kalau Tuhan yang berkata, pasti Tuhan yang akan mengenapi. Amin. Dia menyampaikan kepada kita untuk memegang erat-erat. Memegang erat-erat apa yang kita miliki. Ya, karena dia akan datang. Ya, justru dia akan datang, tetapi keadaan kita harus pegang erat-erat. Ya, peganglah apa yang ada padamu. Ya, peganglah bukan hanya pegang sekedar pegang biasa aja. Hanya seperti nempel begini yang kalau kena goncangan bisa lepas seperti ini. Ya, pegangannya ada pegangan gini lepas seperti ini. Tapi pegang yang erat sampai tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Ya, sampai tidak ada orang yang bisa merebutnya. Kalau misalnya Chris membawa sebongkah berlian, ya, kira-kira megangnya itu ditunjukin begini, oh aku ada berlian begini, atau pegang erat kan pasti, supaya tidak ada orang yang bisa melihat dan mencurinya, mengambilnya, betul kan? Gak mungkin dipamer-pamerin begitu. Ya, itu harga yang berharga ya, harta yang berharga. Berarti ketika Tuhan berkata, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Berarti sesuatu yang ada pada kita itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga yang harus dipegang erat-erat. Hold tight what you have, because He is coming. Ya, pegang erat-erat. Nah, seringkali kita ini sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahkan sudah menerima Roh Kudus, kadang-kadang kita salah pegangan, betul? Betul nggak? Kita pegang apa? Nah, ketika peganglah apa yang kau miliki, ini harus kita identifikasi apa dong itu yang harus kita pegang. Apa yang kita miliki yang harus kita pegang. Ya, karena kadang-kadang orang suka salah pegang. Ya, pegangannya salah sehingga jatuh. Ya, seringkali kalau orang jatuh karena tidak pegangan, kan gitu kan? Tidak ada pegangan, tidak ada memegang sesuatu, atau dia salah pegang. Ya, seperti itu. Untuk menanti kedatangan Tuhan, kita harus memegang yang benar. Ya, memegang yang benar. Jangan sampai salah pegang. Ya. Mari kita buka di dalam Mazmur
119. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 33. Ayat 33 hingga 50. Panjang. Saya akan membacakan bagi saudara semua. Sudah mendapatkan? Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini ya janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelah aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Amin. Mazmur berkata bahwa dia minta untuk diajar. Teach me Lord, ajar kepada aku tentang segala jalan-jalan-Mu, petunjuk-Mu, jalan-Mu, peraturan-Mu, ketetapan-Mu, supaya aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saat terakhir ini sampai apa? Sampai terakhir, saatnya dia sampai terakhir. Sampai terakhir hidupnya dia. Dia mau memegang ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Tapi dia butuh diajar. Makanya dia berkata, teach me Lord, ajar aku, perlihatkan kepadaku firman Tuhan yang kita baca di Alkitab ini. Kita semua punya Alkitab, walaupun sekarang pakai HP ya, tidak setebal yang saya punya ini ya, tetapi ini semua firman Tuhan. Kalau ini kita baca biasa saja tanpa diajarkan oleh Roh Kudus, kita tidak akan dapat memahaminya. Tidak akan dapat bisa memahaminya. Siapapun juga, setiap orang, kalau ia tidak diajar oleh Roh Kudus, tidak akan bisa memahaminya. Tulisan yang ada di kitab ini kalau tidak diajar oleh Roh Kudus, ini hanya sekedar tulisan saja. Mungkin orang bisa membacanya sebagai kayak puisi ya. Ini kok kayak puisi ya, kalimat-kalimatnya kayak puisi, hanya sekedar seperti pengetahuan seperti ini saja. Tidak ada apa-apa, hanya seperti tulisan, catatan biasa. Tetapi begitu Roh Kudus mengajarkan, memberikan ilham ketika kita membacanya, kita membaca bisa langsung kebuka ini.
Tulisan yang biasa saja ini bisa langsung kebuka dan ada trap-trapnya seperti ini. Ada tingkatannya gini, seperti ketetapan Tuhan, peraturan semua. Langsung kebuka semuanya. Tetapi kalau tidak dengan Roh Kudus, ini tulisan biasa saja. Oleh karena itu bagi setiap kita, kalau kita mau membaca firman Tuhan, Alkitab, jangan membaca dengan akal. Kalau kita hanya memakai akal budi, pikiran kita saja, sepandai apapun, engkau mungkin menggali, mencari ini arti katanya apa ya, dicari dari bahasa aslinya sesungguhnya apa ya artinya, digali begitu, kayaknya membacanya itu baik banget. Tapi tanpa Roh Allah, tetap yang ada adalah doktrin. Yang keluar hanya sebuah statement doktrin. Tetapi bila firman ini dibaca atas dasar ilham daripada Roh Kudus, keluarnya lain, keluarnya berbeda. Sehingga kalau dia keluar, dia bisa apa? Buatlah aku mengerti. Banyak orang baca firman tapi gak mengerti, betul? Hanya ini Mazmur berkata, buatlah aku mengerti Tuhan, supaya aku dapat memegang Taurat-Mu ini dan hendak memeliharanya dengan segenap hati, supaya aku dapat hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-Mu. Jadi apa yang harus kita pegang ketika Tuhan berkata, aku datang segera? Peganglah apa yang ada padamu. Jadi yang harus kita pegang adalah firman Tuhan, Taurat. Ya, jadi Taurat ini bukan ditiadakan, tapi Taurat itu tetap ada dan harus ada. Itu yang disuruh Tuhan untuk pegang. Ya. Lalu lanjutnya Mazmur berkata, supaya aku bisa hidup menurut perintah-perintah-Mu. Aku butuh pengajaran-Mu, aku butuh petunjuk-Mu. Dan dia berkata, supaya condongkan hatiku hanya kepada firman-Mu. Condongkan hatiku hanya kepada peringatan-peringatan-Mu. Condongkan hatiku kepada hukum-hukum-Mu, ya. Bukan kepada laba. Ya. Dia memohon bahwa Tuhan tolong Tuhan, supaya hatiku ini bisa fokus hanya kepada firman-Mu. Supaya hatiku ini bisa fokus hanya kepada ketetapan-ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu. Bukan kepada apa? Kepada suatu hawa nafsu, kepada sesuatu ya ketamakan. Laba itu kan serakah ya, ketamakan. Tidak condong di situ, memakai Alkitab, memakai ayat firman Tuhan, tetapi condongnya untuk sesuatu tamak, untuk sesuatu keserakahan. Banyak sekali orang memakai firman Tuhan. Para motivator itu banyak memakai dasar dari firman Tuhan ini. Ya. Pikirkan yang besar, pikirkan yang besar. Dia mengambil dari firman Tuhan ini, mencari dari sini. Karena Tuhan besar. Tapi kalau hanya think big, berpikir yang besar saja, tujuannya, motivasinya apa? Condong hatinya kemana? Supaya kalau jadi besar, dapat semuanya. Jadi besar, dia memikirkan sesuatu yang besar dan dia akan menerima yang besar. Hatinya condong kepada apa? Ketamakan, laba, keserakahan. Bukan memikirkan yang besar adalah kebesarannya Tuhan. Memikirkan yang besar aja kedahsyatannya Dia. Tapi dia pikir besar, oh pasti bisa, pasti bisa. Nah kalau sudah bisa, condong hatinya kemana? Supaya dapat untung, supaya bisa dapat ini, supaya dapat ini, betul? Seperti itu. Tapi tidak condong kepada siapa? Condong kepada peringatan Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya saja untuk kita ini hidup berbahagia, hidup diberkati. Tapi ada peringatan-peringatan untuk apa? Membentuk kita, mengajar kita. Supaya kita ini di dalam berjalan di sini menantikan Dia, kita tidak kena celah lagi, kita tidak kena aib lagi. Di sini lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Nah, tetapi kita seringkali paling senang, jujur, paling senang melihat sesuatu yang hampa, yang gak ada isinya, gak ada apa-apanya. Tapi senang banget dilihat itu. Semua pada senang sekali melihat sesuatu yang nothing, gak ada apa-apanya.
melihat yang hampa. Malah di sini pemazmur berkata, singkirkan, lalukan, jangan sampai aku melihat sesuatu yang hampa, tapi aku harus melihat sesuatu yang berasal daripadamu. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ya, kalau kita ini berjalan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita berjalan menurut jalannya kita sendiri, menurut jalan yang hampa tadi, yang kita lihat itu kosong, kita jalan terus, oh itu kosong, enak, kayaknya lenggang, enak situ jalan seperti itu. Tidak taunya di ujungnya adalah sesuatu yang kosong, dan itu adalah jurang, kehampaan. Ya. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut akan Tuhan. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku. Jadi kalau kita tidak memegang firman Tuhan, kita akan mengalami celah itu lagi. Kita akan mengalami aib itu lagi. Celah itu adalah sesuatu yang merusak ya, karena ada celah ini, dan itu merupakan sesuatu yang bisa dimasuki oleh iblis. Kalau kita biarkan kita tidak memegang firman Tuhan, berarti ada celah di dalam kehidupan kita. Kalau kita selama kita berjalan di dalam kehidupan ini, kita menantikan Tuhan, kita tidak berpegang pada firman Tuhan, tidak berpegang pada ketetapan firman Tuhan, ada celah. Nah, ada celah ini, ada gap celah ini, itu gampang sekali dimasuki oleh iblis. Tetapi bila kita memegangnya erat-erat, tertutup rapat seperti ini, tidak ada celah, iblis tidak akan bisa masuk. Ya, iblis tidak akan bisa masuk. Dia juga berkata, aku sangat rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Aku sangat rindu dengan perintah-perintah-Mu. Apakah ini bisa saudara katakan dalam kehidupan saudara? Aku sangat rindu akan perintah-perintah-Mu. Sewaktu kecil kita paling gak suka kalau diperintah orang tua. Betul? Kalau disuruh yang paling untuk perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Ayo mandi, ayo tidur, ayo belajar. Tapi kita gak mau. Betul? Saya ngalami, siapa yang jadi kecil, pernah jadi kecil, angkat tangan. Betul kan? Perintah orang tua paling gak suka. Berarti pada saat itu kita paling tidak merindukan perintah dari orang tua untuk mandi, untuk tidur siang, untuk belajar. Paling gak suka, betul? Tetapi firman Tuhan di sini pemazmur berkata, aku sangat rindu akan perintah-perintah-Mu. Sekarang setelah kita sudah dewasa, bagaimana? Apakah engkau punya kerinduan atas perintah-perintah Tuhan? Malah kalau bisa hidup tanpa perintah Tuhan, bebas, freedom. Malah kalau bisa tidak ada larangan, tidak ada titah, tidak ada peraturan, tidak ada ketetapan, betul kan? Tapi gak bisa. Bayangin kalau kita hidup seperti itu. Wah, gak ada aturan sama sekali, semua gak ada ini. Tabrak, kalau di jalan raya itu tidak ada traffic light, apa yang terjadi? Wah, tabrakan atau di mana, atau sak atau kayak gimana seperti itu. Harus ada peraturan seperti itu untuk mengatur. Nah, itu harus kita rindukan. Peraturan dari Tuhan, firman Tuhan, perintah dari Tuhan. Adakah itu menjadi kerinduanmu? Kalau itu belum, berarti engkau belum memegang erat-erat. Masih begini pegangannya. Nah, pegangannya masih gini. Gampang dilepas. Firman Tuhan ada di sini, firman Tuhan. Tapi pegangnya begini, bisa lepas. Ya. Selama kita belum merindukan perintah Tuhan. Nah, apalagi kalau kita sebagai bawahan, kalau bisa gak ada perintah dari pimpinan. Betul kan? Enak kan? Kalau gak ada perintah dari pimpinan, waduh enak sekali, bisa kaki goyang, cici goyang begini. Ya enak sekali, betul gak? Benar kan? Kita merindukan, aduh kapan sih? Makanya sampai ada hari libur, ya kan? Wah, libur enak, karena bebas dari perintah, bebas dari pemimpin, bebas dari semuanya, bebas libur. Tidak ada yang memerintah. Tidak ada yang harus mengharuskan bangun pagi, tidak ada yang mengharuskan harus ini, tidak ada, bebas.
apakah kita mau hidup seperti itu? Dan Tuhan tidak akan bisa. Ketika Ia datang nanti, Dia katakan, nanti ada hari di mana Dia datang, itu akan mencobai setiap umat manusia di seluruh bumi. Tetapi orang yang tekun menantikannya, dan orang yang terus-menerus memegang firman-Nya, terus-menerus memegang erat-erat firman-Nya, terus-menerus memegang erat-erat peraturan-peraturannya, perintah-perintahnya, ia akan diselamatkan, ia akan diluputkan. Selama kita tidak memegang perintah Tuhan ini, kalau kita hanya terima, oh ya kita tahu semua. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu di Alkitab cerita seorang anak muda yang mau hidup kekal, ya, yang mau hidup yang kekal, mau hidup yang enak, yang kekal selama-lamanya, datang kepada Yesus. Ya. Guru yang baik, apalagi yang harus aku kerjakan untuk supaya aku bisa hidup yang kekal? Tuhan berkata, lakukan perintah Tuhan. Nah, kalau mau hidup enak, hidup kekal, lakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Semua sudah aku lakukan. Ya, berarti perintah Tuhan itu adalah 10 hukum Taurat tersebut. Ya, itu dilakukan semua. Nanti akan kita bahas pertemuan yang selanjutnya. Itu dilakukan semua oleh anak muda ini. Tetapi Tuhan berkata, kamu mau lebih sempurna lagi? Lakukan perintah. Yesus memberikan perintah yang terakhir. Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan datanglah ke sini dan mengikut aku. Nah, perintah yang keluar dari mulut Yesus tidak bisa dilakukan oleh anak muda ini. Tapi 10 perintah itu dilakukan semuanya. Sekalipun 10 perintah itu sudah dilakukan semuanya, tapi perintah yang keluar dari Yesus tidak bisa dia lakukan, maka ia tidak akan bisa masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Jadi peganglah apa yang ada padamu. Perintah yang keluar dari firman Tuhan ini. Jangan sampai kita salah pegang. Jangan sampai kita salah pegang. Kalau kita memegangnya salah. Adam dan Hawa ketika pertama kali di Taman Eden, ketika dia pertama kali di Taman Eden, diberikan suatu kebebasan hidup yang enak sekali. Semua boleh dimakan, semuanya boleh dimakan. Cuma satu ini, buah ini jangan kamu makan. Ya, mereka hidup sudah begitu. Ya. Tetapi setelah sekian lama, ternyata mereka tidak bisa memegang perintah tersebut. Tidak bisa memegang perintah itu. Mereka lebih suka memegang buah tersebut daripada memegang perintah firman Tuhan. Ya. Akibatnya jatuh dalam dosa. Dan itulah yang ada sekarang, ditanamkan, masuk di dalam benih seluruh umat manusia. Selalu gagal memegang perintah Tuhan, tetapi selalu sukses memegang buah akibat dosa. Selalu gagal memegang firman Tuhan, tapi lebih condong, hatinya lebih condong, dia mau memegang buah ini. Condong hatinya lebih ke situ. Tetapi kita bersyukur oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita. Roh Kudus itulah yang menegur kita. Roh Kudus itulah yang membimbing kita, mengajar kepada kita, supaya kita tidak memegang hal yang salah. Jangan sampai kita salah pegang. Yang harus kita pegang erat-erat adalah firman Tuhan. Ayat 43. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang Taurat-Mu ini senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Bukan sehari 2 hari, bukan 1 minggu, tetapi senantiasa.
untuk seterusnya dan selamanya. Ini pemazmur luar biasa. Dia tahu, jangan sekali-sekali cabut firman kebenaran yang ada di mulutku. Dia tahu, setelah dia memegang firman Tuhan, firman itu tidak hanya di tangan, tetapi ada di dalam hatinya dia, dan ada di mulutnya dia. Dan dia berkata, jangan mencabut firman itu dari mulutku. Jangan mencabut firman kebenaran itu dari mulutku. Seringkali kita ini mengeluarkan firman kebenaran firman Tuhan. Betul? Hamba-hamba Tuhan di sini banyak hamba Tuhan. Kita mengeluarkan firman Tuhan. Termasuk saya sini mengeluarkan firman Tuhan. Ini sudah keluar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi kita perlu terus berdoa, memohon kepada Roh Kudus. Jangan engkau cabut firman kebenaran itu yang ada di dalam mulut kita. Jangan cuma kita ini bisa ngomong, tapi tidak ada firman dalam kehidupan kita. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran itu dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Jadi kita harus berharap kepada hukumnya Tuhan. Kerajaan surga ada hukumnya. Hukumnya jelas banget. Hukum-hukumnya jelas banget. Dan aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Tidak sekali-sekali, tapi seterusnya. Ini kita harus belajar, saudara. Melatih diri kita untuk memegang erat-erat firman Tuhan. Karena seringkali ada contoh cara berpegangan. Boleh diulang lagi gambarnya. Ada yang hanya asal tempel begitu saja, memegang, ya. Ada bisa. Tetapi kalau kita dikatakan peganglah erat-erat. Nah, mungkin walaupun digandeng seperti ini seperti anak kecil, ya, mungkin seperti kita waktu kecil digandeng orang tua kita. Tapi seringkali ketika kita sebagai anak kecil itu yang digandeng, kita selalu meronta. Seringkali kita menghentakkan tangan orang tua dan kita lari mengejar sesuatu yang menarik hati kita. Ada mainan yang ini yang menggoda kita, kita lari ke sana. Betul? Lepaslah. Ya. Nah, begini setelah dewasa, mungkin pegangan seperti ini pun akan lepas. Setelah anak menjadi remaja, ya, dipegang oleh orang tua, lepas. Karena apa? Tarikan dari teman-teman lebih dahsyat gitu loh, ya. Godaan dari teman-teman lebih menarik, lepas. Ya, saya mengalami juga masa muda, saya melepaskan dari itu gampang banget. Ya. Nah, ini juga setelah mungkin lebih dewasa lagi, mungkin lebih erat lagi, tetapi ini pun bisa terlepas. Ini pun bisa dilepas, ya. Ketika salah satu meletakkan tangannya lepas, satunya juga akan lepas. Nah, ketika kita memegang firman Tuhan dengan erat seperti ini, pasti tidak akan terlepas. Coba saudara tangan. Nih, saudara di rumah. Nah, begini. Ini akan sukar sekali untuk dilepas. Ya, akan sukar sekali untuk dilepas. Amin. Ya, peganglah erat-erat apa yang ada padamu. Ya, apa yang ada pada saudara. Nah, saudara harus mengidentifikasinya. Saudara harus tahu. Ada ditulis apa yang kau punyai, apa yang ada padamu. Ya. Dan jangan sampai engkau salah pegang. Nah, kalau kita salah pegangan, rapi, ya kan? Kadang-kadang apa yang kita pegang dalam kehidupan kita ini? Kita pegang orang. Kadang-kadang orang-orang juga nggak bisa dipegang, ya. Omongannya nggak bisa dipegang, ya. Pegang uang, jangan sampai uang dipegang. Ada nih, kadang David minta uang buat pegangan. Kok pegangan di uang, ya toh? Kok pegangan di uang, ya kan? Saya nggak mau pegangan di uang. Saya hanya mau pegangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Uang tidak perlu kita pegang. Uang harus kita bagi-bagikan. Amin. Yesus kita pegang. Amin. Dialah yang harus kita pegang erat-erat. Kalau kita pegang uang kita, ketika ini lepas juga pegangan kita, limbung kita jadi bingung.
Jadi mau bingung mau pegang apa lagi? Kertas mau dipegang, lepas dia nggak bisa. Nggak ada powernya, nggak ada kekuatan kertas memegang kita. Tetapi bila kita memegang firman Tuhan, walaupun ini berupa kertas dalam Alkitab seperti ini, tapi rohnya firman Tuhan yang kau pegang erat, kena badai apapun, kena goncangan apapun, saya percaya. Sesaat mungkin kau bisa limbung, sesaat mungkin kau merasa bisa goyah, tapi ingat kembali, saya juga mengalami. Mazmur di sini, pemazmur juga mengalami. Ketika kita mengalami ketakutan, ya, di dalam Mazmur 56, ya, ketika ia mengalami ketakutan, Daud ketika ia mengalami ketakutan, Mazmur 56 ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pada saat akhir zaman seperti ini, pada saat sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan, banyak hal-hal yang seringkali membuat kita takut. Banyak sekali membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Saya juga mengalami, saya yakin saudara semua juga mengalami. Dan Daud di sini pun mengalami. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh fisik ini, ya, yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Sekalipun kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, tapi tubuh ini lemah, ya, tubuh ini lemah. Dan maka ketika hal itu terjadi, kita gentar. Tapi kita mau seperti ini, kita pegang tetap firman Tuhan. Waktu aku takut, aku tetap percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Seringkali saya juga mengalami ketakutan, kegentiran, kekhawatiran. Tapi saya kembali pegang lagi, pegang firman Tuhan, ya, pegang firman Tuhan, percaya kepada Dia. Justru ketika kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, itulah kita benar. Kalau kita betul-betul memegang yang benar, maka kita akan dikuatkan ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami ketakutan. Firman itulah yang akan membangkitkan roh kita. Kalau kita memegang firman, maka firman itulah yang akan membangkitkan roh kita kembali. Daud seringkali mengalami ketakutan juga ketika dia harus berperang segala macam. Dia mengalami ketakutan, mengalami kegentiran, mengalami kegentaran. Tuhan Yesus pun demikian ketika ia harus disalib. Dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Namun dia berpegang kepada kehendak daripada Bapaknya. Dia menyerahkan kepada Bapaknya dan dia percaya kepada Bapaknya. Saudara, kita harus demikian, ya. Ketika tidak ada yang menguatkan engkau, kita harus menguatkan diri kita sendiri. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap memegang firman Tuhan. Dan ayo kita baca sekali lagi 56, 4 dan 5. Dengan suara keras. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Peganglah apa yang ada padamu. Hold tight what you have. He is coming. Tuhan berkata, aku segera datang. Takut kita, ya. Tapi ketika kita takut, kita pegang omongannya Dia. Dia berkata, aku segera datang. Itu yang kita pegang, ya. Kalau janjinya orang gak bisa kita pegang. Janji. Mau ini lakukan, mau datang ini. Ternyata hilang, gak jadi semua. Tapi kalau Tuhan itu berjanji, Dia akan mengendapi. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, Ia akan menepatinya. Pasti, ya. Walaupun belum, tapi pasti, ya. Saya ingat nasihat dari Opa. Tetap percaya saja.
Percaya saja. Ya. Percaya saja, katakan percaya saja. Amin. Kita harus tetap terus percaya sekalipun harus mengalami suatu ketakutan. Kita pegang. Amin. Ya, amin saudara. Kalau kita bisa saling menguatkan itu bagus. Tetapi bila tidak ada orang yang menguatkan engkau, tetap ingat firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menguatkanmu. Amin.